Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita mulai saja kelasnya karena waktu sudah mulai. Di pembelajaran jilid ke-1, metode Ar-Rasyid ini adalah dengan target pembelajaran 10 jam bisa menerjemahkan 15 juz Al-Quran dan bisa baca kitab tanpa harokat 80% mulai dari nol. Bukunya ada dua, satu buku hitam bagian teori dan juga satu buku orange bagian praktek. Untuk buku teori silakan buka di halaman 1 dan halaman kedua. Seperti biasa, sebelum kita lanjut pembelajarannya, kita murojaah dulu seperti biasa, 9 ciri isim yang wajib kita ulang sampai kita hafal. Satu, dua, tiga. Ciri isim ada 9, al-ma'rifah dan nakirah. Kasro nakirah berawalan mamimu diawali awamilul ismi. Isim alam menunjukkan nama, isim fa'il berwazan fa'ilun. Kata idhofah, kata majmuk, doi mau syaraf, domir istifham mausul, isyarah, dhorof. Bagus. Kita masuk di bagian domir dulu ya. Domir terbagi menjadi dua. Silakan, apa bedanya domir kanan dan domir kiri? Kita ulang-ulang dulu. Kanan di awal kalimat, domir Ya, kiri di akhir kalimat. bagus. Di Dan akhir juga kalimat. punya nama. Kalau domir di awal kata atau di awal kalimat namanya munfasil. Kalau domir di akhir kata atau di akhir kalimat namanya muttasil. Jadi bedanya fa kalau kanan dan tak kalau kiri. Kita baca dulu domirnya wahumahum dan lanjut huhumahum dan hihimahim. Satu, dua, tiga. Wahuma hum hiya huma hunna Nah, anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kiri hu huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna iya nina. Di kirinya lagi hi hima him ha hima hinna ka kuma kum ki kuma kunna iya nina. Baik, kita langsung masuk di halaman kedua. Kita masuk di halaman kedua, yaitu tentang doi musyaraf ya kan. Doi musyaraf itu singkatan dari domir, istifham, mausul, isyarah, dzaraf. Dan ingat metode ini adalah semakin sering kita membacanya, maka semakin cepat kita akan menguasai kaidah-kaidahnya. Halaman kedua, kolom nomor 2 namanya istifham. Cara bacanya bagaimana? Apakah ala? Ingatlah, satu, dua, tiga. Apakah ala? Ingatlah, ayu siapakah, aina di mana, hal apakah, ma apakah, man siapakah, mata kapan, kam berapa, kaifa bagaimana, madza lima, limadza kenapa. Baik, kolom nomor ketiga namanya mausul. Cara bacanya adalah alladzi, alladzani, alladzina, orang yang satu, dua, tiga. Alladzi, alladzani, alladzina, orang yang allati, allatani, allati, allai, orang yang ma, ya, apa yang man, siapa ya, yang. yang Bagus. Kolom nomor keempat namanya isyaratun. Isyaratun zalika itu satu, zalikum itu dua, zalikum itu banyak, tilka itu satu, tilkuma itu dua, tilkum itu banyak, ulaika mereka, hadza ini satu, hadzani ini dua, haulai ini tapi banyak, hadhihi ini satu, hatani ini dua, haulai ini banyak. Dan yang terakhir namanya dzaraf. Dzaraf ini cara bacanya adalah qobla, sebelum, ba'da, sesudah. Jadi metodenya ini silakan ikuti saja alurnya karena kaidahnya adalah semakin sering kita membaca rumusnya, maka semakin cepat kita akan menguasai kosakatanya. Dan kosakata yang selalu kita ulang, ini adalah kumpulan kosakata yang memang selalu ada dan terulang di dalam Al-Quran.
Qobla sebelum satu, dua, tiga. Qobla sebelum, Bila sebelum ba'da sesudah. sesudah Ghairo selain, duna sebelum selain. Amama di depan, waro'a di belakang. Kholfah di sisi, di sisi fauqa di fauqa atas, di atas tahta di tahta di bawah, bawah janiba di samping, haula sekitar, kulla setiap, ma'a beserta, indah di sisi, baina di antara, itu ya, itu arti zorof. Jadi ada kata terakhirnya itu arti zorof. Baik, sebelum kita praktek, kita ulang dulu pembelajaran yang sudah kita pelajari. Yang saat ini kita pelajari dari pertemuan satu sampai pertemuan kedua, yaitu masih tentang isim ya. Coba kita ulang dulu berbicara masalah isim, ada berapa ciri-cirinya? Ada 9. Bagus, ada 9 ciri-ciri. Yang terakhir adalah Doi mau syaraf. bagus. Doi musyarraf singkatan dari apa? Domir istifham mausul isyarah zarah. Bagus. Di dalam pengertian sederhana, isim itu artinya apa atau pengertiannya apa? Masih ingat? Isim adalah, ayo. Isim adalah yaitu sebuah kata yang kalau diterjemahkan tidak berawalan meh ya. Atau sederhananya adalah isim adalah sebuah kata yang tidak menunjukkan kata kerja. Nah, itu tuh. Karena nanti setiap rumus-rumus tersebut memang nanti akan mempengaruhi cara menerjemahkan kita. Langsung saja di pertemuan ketiga dibuka bukunya di halaman ke dibuka buku warna orange bagian praktik ya. Sekarang kita masuk di 17. pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga itu halaman ke-17. Oke, silakan kita 17. lihat target pembelajarannya. Pertama, pertemuan ketiga, materi satu murojaah 9 ciri isim, kelompok isim, doi musyarraf, dan seterusnya. Kita masuk di ayat selanjutnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Silakan ulaika isim atau bukan? Cuma itu dua kata kuncinya tuh. Silakan ulaika isim Isim. atau bukan? Isim. Isim bagus. Kalau isim pasti ada ciri-cirinya. Silakan ciri-cirinya apa? Masuk doi mau syaraf. Bagus, doi musyarraf singkatan dari domir, istifham, mausul, Domir isyarah, dhorob istifham yang ada di mausul halaman isyarah. kedua. Silakan Dia cari masuk kelompoknya. di isyarah. Isyarah, begitu ya, isyarah. Kita lihat Isyarah. ulaika artinya mereka. Oke, silakan diterjemahkan. Ustaz. Kita lanjut kata ala. Silakan ala isim atau bukan dari 9 ciri-cirinya. Isim. Isim. Kalau isim silakan apa ciri-cirinya? Silakan. Ala Gimana ini? tidak ada ya. Oke, tidak ada. Oke, berarti Tidak kita ada di lewat. situ. Ala ini bukan isim. Ala artinya di atas. Oke. Ala artinya di atas. Silakan diterjemahkan. Kata selanjutnya yaitu hudan. Silakan hudan isim atau bukan dari 9 ciri-cirinya. Nah, isim. Isim. Kalau isim kita baca lagi rumusnya sampai benar-benar kita akan menguasai. Satu, dua, tiga. Ciri isim ada 9. Al-ma'rifah dan nakidah. Kasra' najr berawalan mamimu diawali awamilul ismi. Isim alam menunjukkan nama. Isim fa'il berwazan fa'ilun. Kata idhafah, kata majmuk, doi mau syaraf, domir istifham mausul, isyarah, dhorof. Bagus. Kata hudan, ciri-ciri isimnya adalah silahkan. Dia nakirah. Nah, Berakhiran. atau berakhiran tanwin. Bagus. Hudan artinya petunjuk. Sudah dua kali ketemu ya. Waktu di ayat ke-1, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Nah, dua kali pengulangan.
Oke, kita lanjut. Kata selanjutnya mirrobihim, mim nun, min, isim atau bukan dari 9 ciri-cirinya? Ya, bukan. Bukan. Kalau saya mengatakan kan dia berawalan mamimu, kita jawab apa? Dia tidak lebih dari 3 huruf. Masya Allah, mumtaz barakallahu fiik. Min ini sudah 3 kali pengulangan. Silakan min artinya Dari. dari. Jadi begitu ya. Jadi sebuah kata yang kalau sudah terulang maknanya di ayat-ayat sebelumnya, berarti silakan mencari sendiri maknanya atau artinya. Oke, silakan kita lanjut. Lobbihim dua kata dari kata lobby dan him. Silakan. Lobby Robi isim. isim. Oke, silakan isim apa ciri-cirinya langsung saja. Ciri isim ada 9 al-ma'rifah dan nakirah. Kasrah majrur. Nah, ini Majrur. kasrah. Kasro majrur bagus. Kasro atau Kasrah. majrur ada lagi selain itu. Nah, itu sangat penting ya. Kenapa rumus itu selalu kita ulang karena nanti akan terhafal dengan sendirinya. Silakan ada lagi selain kasro Menunjukkan kata menunjukkan menunjukkan apa? menunjukkan nama atau nama lainnya apa menunjukkan nama? Isim alam. Isim alam bagus ya. Rob artinya apa? Rob arti Tuhan. Tuhan ya. Oke, Rob artinya Tuhan atau memang lebih bagus penggunaan kata Rob saja ya. Karena kalau Tuhan itu sebuah kata yang memang maknanya sebenarnya kalau lihat dari sejarahnya Tuhan itu berasal dari kata tu dan han ya. Tu artinya sembahan, han itu nama salah satu berhala di zaman dahulu ya. Itu kalau kita berbicara masalah sejarahnya nih. Makanya Tuhan itu kalau secara definisi itu sejarahnya karena dari bahasa Sanskerta artinya sembahan yang bernama Han. Hanya saja di dalam bahasa Indonesia sudah dianggap sebuah eh, kata formal yang dimana Tuhan itu artinya Rob ya. Tapi lebih selamat adalah Rob saja. Atau dua-duanya bisa. Nah, kita lanjut teman-teman sekalian. Him, isim atau bukan dari 9 ciri-cirinya? Isim. 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 Oke, kalau isim pasti ada ciri-cirinya. Silakan apa itu ciri-cirinya? Doi mau saraf. Doi musyarob, singkatan dari domir istifham mausul isyar dzarab, masuk kemana di antara 5 tersebut? Di domir. Domir terbagi lagi menjadi dua, domir kanan atau domir kiri? Kanan. Domir kanan, alasannya? Ayo, Dia di akhir kata. di akhir kata, berarti kalau di akhir kata kanan atau kiri nih? Oh iya. Di kiri ya, oke di kiri. Dan ingat, kita lihat kaidahnya ya. Kaidah kelima, domir terbagi menjadi dua ya. Domir kanan umumnya berada di awal kata, namanya munfasil. Dan domir kiri yang ada di akhir kata namanya mutasil. Jadi gampang untuk istilahnya kalau kanan itu fa, kalau kiri itu ta. Nah, itu ya, kanan fa, kiri ta. Karena dia di kiri berarti kata kuncinya adalah ta ya. Ta. Ya. Berarti mutasil. Oke, kita baca dulu domir kiri, tapi kirinya lagi dari kata hu, huma, maaf bukan hu ya, tapi hi. Ayo kita baca sama-sama supaya cepat Di kita hafal. hima. Satu, dua, tiga. Hi, Gimana? hima, him, ha, hima, hinna. Lanjut. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, yi, ya, nina. Gitu ya. Oke, berarti him artinya silahkan. Hi, Kaku aku. oke. Iku. Mereka. Him artinya mereka ya. Kuma. Mereka. Dan ingat kalau domir Yakin. itu domir kalau dia berada di akhir kata itu bisa diterjemahkan menjadi katanya dari rob mereka atau robnya Mereka. ya. Oke, rob mereka atau robnya. Ingat setiap domir itu kalau berada di akhir kata itu bisa diterjemahkan menjadi katanya di dalam bahasa Indonesia. Ayo, wow sudah berapa kali ketemu? Wow artinya apa? Silakan. Wow Oh, artinya artinya dan. dan ulaika tadi sudah di kata sebelumnya ayat sebelumnya ulaika artinya Mereka. Mereka. mereka dan hum lagi nih humnya artinya apa? Mereka. Oke, silakan masih ingat Sungguh. oke, masih ingat kaidah di pertemuan kedua, dua kata yang artinya sama ketika terulang maknanya apa?
hanya sungguh. Sungguh ya, atau taukid. Oke. Berarti salah satu dari dua kata tersebut, salah satunya diubah menjadi kata sungguh. Berarti mereka sungguh atau sungguh mereka. Al-muflihuna, silakan isim atau bukan dari 9 ciri-cirinya. Isim. Isim, oke. Kalau isim silakan ciri-cirinya. Isim ada 9 al-ma'rifah. Al-ma'rifah, Masya Allah ya, sangat bermanfaat jika Di kita awal mengulang rumusnya dan akan terhafal. Dan ingat kaidahnya, tidak ada metode menghafal yang lebih efektif kecuali kita akan mengulang-ulang terlebih dahulu. Al-muflihuna artinya orang-orang yang beruntung. Berarti kalau kita terjemahkan sama-sama, mereka di atas petunjuk dari Rob mereka ya, dan mereka sungguh orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah teman-teman sekalian, itu sesi yang pertama karena setiap pertemuan itu ada dua sesi atau ada dua materi. Silakan sebelum kita mulai kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan. Kita ulang lagi nih. Ayo berbicara yang saat ini kita pelajari di pertemuan 1 sampai 2 kemarin. Berbicara masalah isim ada berapa ciri-cirinya? Ada isim ada ada 9. Bagus. Ciri-ciri yang terakhir namanya apa? do'imu syaraf, Doi mau syarab, singkatan dari apa? domir istifham Domir, mau istifham, mausul, isyaro, dan zorof. Bagus. Isim itu apa? Ayo kita ulang dulu nih. isim Isim tidak nah, bagus. Kata yang tidak berawalan me ya atau tidak menunjukkan kata atau kerja. tidak menunjukkan kata. Sekarang kita masuk di rumus utama di dalam bahasa Arab. Kalau sebelumnya di pertemuan 1 dan pertemuan 2 kita membahas tentang isim dan itu dianggap selesai. Jadi kata kuncinya kalau kita berbicara masalah isim berputar di halaman 1 dan di halaman 2. Sekarang kita masuk di halaman ketiga buku teorinya. Nah, ketiga ini namanya huruf. Perhatikan ya. Kan huruf itu 9 ciri-cirinya. Dan ada namanya ciri-ciri diawali awamilul ismi. Nah, pertanyaannya adalah apa itu awamilul ismi? Jawabannya yang ini nih. Jadi di dalam 9 ciri isim itu ada namanya diawali awamilul ismi. Maksudnya apa itu awamilul ismi? Awamilul ismi adalah huruf-huruf yang ada di halaman ketiga. Jadi semua huruf yang ada di halaman ketiga ini, jika dia ada, maka kata setelahnya pasti menjadi isim. Perhatikan lagi ya. Halaman ketiga ini adalah huruf. Dan ingat, huruf-huruf yang ada di halaman ketiga ini, maka kata setelahnya, dia pasti apa? Susunannya pasti isim. Memang begitu peraturannya dalam bahasa Arab, baca kitab, nahwu dan sorof. Artinya apa? Inilah yang disebut dengan huruf-huruf yang setelahnya wajib susunannya adalah isim. Itu ya. Kolom nomor pertama, silakan teman-teman sekalian di huruf. Kolom nomor pertama yaitu namanya harfu jarin. Bisa dikasihkan harokat ya. Harfu jarin. Cara bacanya bagaimana? Perhatikan. Bi dengan ila kepada ala di atas. Fi di dalam min dari andari lila untuk ka seperti hatta hingga. Satu, dua, tiga. Bi dengan ila kepada ala di atas. Fi di dalam min dari andari lila untuk ka seperti hatta hingga. Begitu ya. Terus kemudian di kolom nomor kedua namanya yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Ini m- belum kita pelajari, kita lewatkan dulu. Kolom nomor ketiga namanya yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Cara bacanya bagaimana? Perhatikan inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan, lakinna tetapi, la Allah semoga, laita andaikan. Satu, dua, tiga. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Ka'anna seakan, lakinna tetapi, la Allah semoga, laita andaikan. Kolom nomor keempat namanya la nasoba lil jin. La nafia lil jins. La artinya tidak ada. Jadi bukan tidak diterjemahkan, tapi memang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia artinya tidak ada.
Gitu. Lanjut saja, kita di bagian kolom nomor kelima, namanya illa nasoba lil mustasna'i. Illa artinya kecuali dan keenam ya nasoba lil mudhofi ya artinya wahai. Saya ulang lagi nih sebelum kita belajar. Perhatikan semua huruf atau kosakata yang ada di halaman ketiga ini, maka kata setelahnya di dalam susunan bahasa Arab dia wajib isim. Isim itu apa? Isim yang sudah kita pelajari ya dengan 9 ciri-cirinya. Daripada bingung kita langsung praktek di ayat ke berapa sekarang? Ayat ke-6. Ayat ke-6 ya. Oke, kalau kita lihat targetnya, jadi memang buku ini sudah lengkap dengan tutorialnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-10 dengan target pembelajarannya. Materi yang kedua atau materi yang terakhir di pertemuan ketiga ini yaitu huruf awamilul ismi, yaitu kumpulan huruf yang setelahnya wajib isim. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayo silakan. Ingat saat ini yang kita pelajari isim atau huruf. Kalau isim halaman berapa? Halaman 1. Halaman 1 dan halaman ke-2. Kalau huruf halaman berapa? Halaman 3. Halaman 3. Baik. Izin sebentar saya mau buka pintu tadi ada yang ngetuk-ngetuk sebentar dulu. Oke. Baik. Kita lanjut. Ayo silakan Inah isim atau huruf. Sekarang kan berkembang tuh. Jadi bukan isim atau bukan sekarang isim atau huruf. Huruf. Huruf bagus. Huruf halaman berapa? Halaman 3. Halaman ketiga. Silakan buka bukunya di halaman ketiga. Cari kelompoknya Inah. Silakan. Kelompok ketiga. Bagus. Wayan. Kelompok ketiga namanya apa? Yansibul ismah wa yarfa'ul khobar. Kita baca lagi. Inna sesungguhnya. 1, 2, 3. Inna sesungguhnya. Anna sesungguhnya. Ka'anna seakan. Lakinna tetapi. La'alla semoga. Laita andaikan. Gitu ya. Oke lanjut teman-teman sekalian. Berarti inna artinya apa? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Ya. Oke, silakan kata selanjutnya yaitu alladzina. Silakan alladzina isim atau huruf. Isim. Isim. Oke, baik kalau isim pasti ada ciri-cirinya tuh. Ciri-cirinya apa? Doi mau syaraf. Bagus. Mau Sebelum, bagus sebelum doi musyarab nih apa? Sebelum doi musyarab itu kan ciri-ciri terakhir tuh kan. Al-ma'rifah berawalan A. Al-ma'rifah berawalan al. Yang kedua apa tadi? Isim Doi doi. mau mausul. Oke, dan sebelumnya juga ada lagi apa itu diawali awamilul. Oh ya, awamil ismi. Ya, jadi begitu tuh. Inilah yang disebut dengan awilis. Maksudnya apa? Ini kan kata allazina sebelumnya ada kata inna ya. Nah, Ya. dan inna itu adalah huruf yang ada di halaman ketiga. Dan sebagaimana kaidahnya, semua huruf yang ada di halaman ketiga, maka kata setelahnya pasti Isim. isim. Inilah yang disebut dengan diawali awamilul ismi. Memang demikian rangkaiannya ya, atau memang ketentuannya di dalam bahasa Arab. Tadi di doi musyarab di antara 5 tersebut itu masuk isim apa? Alladzina Mausul. mausul. Ayo kita ulang lagi nih mausul. Alladzani 1, 2, 3. Alladzani alladzina orang yang allati allatani allati allai orang yang
Ma apa yang, man siapa yang. Yang Oke. Alladzina artinya orang-orang yang. Oke, sudah. Silahkan diterjemahkan. Kata selanjutnya adalah kafaru. Nah, jadi begini nih. Sebelumnya kan kita mencari namanya isim atau bukan. Terus kemudian di pertemuan ketiga nama rumusnya adalah isim huruf, isim atau huruf. Dan sekarang itu kata kuncinya ada tiga ya. Apakah dia isim, apakah dia huruf atau yang lainnya? Pertanyaannya kata kafaru, isim, huruf atau yang lainnya. Jadi tiga. Ya, antara tiga jawaban. lainnya. Yang lainnya ya. Karena kalau berbicara masalah isim, dari 9 ciri-cirinya ini tidak ada. Terus kemudian berbicara masalah huruf yang ada di halaman ketiga tidak ada. Berarti dia bukan isim, dia bukan huruf, tapi yang lainnya. Oke, kafaru artinya kafir. Silakan diterjemahkan. Kita lanjut. Kata selanjutnya sawaun. Silakan sawaun ini isim atau huruf. Isim. Isim. Oke, kalau isim pasti ada dari 9 ciri-cirinya. Silakan sebutkan apa saja. Nakiro. Nakiro silakan apa itu nakiro? Berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin. Baik. Sawaun artinya sama saja. Oke, sawaun sama saja. Oke, lanjut. Alaihim dua kata ya dari kata ala dan him. Ayo, ala isim atau huruf. Huruf Huruf bagus. Kalau huruf halaman berapa? 3. Halaman ketiga. Halaman ketiga cari kelompoknya. Kelompoknya siapa? Ujarin. Harfun jarim kolom nomor ke-1. Sama-sama lagi kita baca sampai benar-benar kita kuasai bi dengan ilah kepada 1, 2, 3. Bi dengan ilah kepada ala di atas. Fi di dalam min dari an dari lila untuk kah seperti hatta hingga. Bagus. Berarti ala artinya Di atas. ala artinya di atas. Oke, silakan diterjemahkan. Lanjut kata selanjutnya him. Oke, him silakan. Himnya isim atau huruf? Sim. Isim. Oke, kalau isim apa ciri-cirinya? Him. Domir. Doi musaraf. Oke, doi musyaraf yaitu domir. Domir ya, domirnya domir kanan atau domir kiri? Kiri. Domir kiri nama lainnya adalah Doi mutasil. mutasil ya. Kanan fa, kiri tak, tak mutasil. Oke, him artinya mereka. Lanjut a'anzarutahum. Ini tiga kata dari kata anzaruta dan hum. Langsung saja a ini istifham ya. A artinya apakah? Silakan diterjemahkan langsung saja. Lanjut, teman-teman sekalian, anzarota ini apa anzarota? Kalau dari 9 ciri-cirinya tidak ada ya. Berbicara masalah huruf juga tidak ada, berarti kesimpulannya anzarota bukan isim, bukan huruf yang lainnya. Anzarota domirnya anta atau angka 7. Berarti kalau diterjemahkan diawali kata kamu. Anzarota maknanya peringatkan. Berarti kalau diterjemahkan menjadi kamu peringatkan. Silakan diterjemahkan. Lanjut lagi hum, silakan hum isim atau huruf? Isim. Isim. Oke, kalau isim silakan langsung saja disebutkan semuanya dengan detailnya. Tasil. Mutasil ya, hum artinya Mereka. mereka. Silakan kalau diterjemahkan nih aanzartahum. Apakah kamu peringat? Apakah mereka kamu peringatkan? Merekanya terakhir di kata yang kedua ada domir antah berarti apakah? Apakah kamu Bagus. peringatkan mereka? Nah, apakah kamu peringatkan mereka? Jadi sangat penting yang namanya menguasai domir ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menguasai domir, maka cara menerjemahkan kita nanti akan bisa keliru dan itu sangat fatal. Adapun an dan lam ini adalah belum kita pelajari ya. Am itu artinya atau, lam itu tidak.
Terus kemudian tunzirhum ini langsung saja tunzirhum ini dua kata dari kata tunzir dan hum. Kalau tunzir ini bukan isim, bukan huruf, berarti yang lainnya tunzir domirnya antah dan ingat kaidahnya setiap kata yang memiliki domir maka domirnya dulu yang diterjemahkan. Tunzir itu maknanya peringatkan, berarti kamu peringatkan. Hum juga domir, hum artinya mereka. La artinya tidaklah, silakan terjemahkan. La ini tidaklah dan yang terakhir yu'minuna. Yu'minuna ini selama 3 pertemuan ini sudah 3 kali pengulangan. Yu'minuna domirnya hum, angka 3 mereka dan maknanya beriman. Kalau diterjemahkan artinya mereka beriman. Langsung saja silakan diterjemahkan satu ayat, tinggal menyusun sesuai dengan susunan kata tanpa mengurangi atau menambahkan kata-kata yang lain karena masih pertemuan-pertemuan awal. Silakan. Sesungguhnya, Pokoknya orang-orang kafir sama saja atas mereka. Apakah kamu peringatkan mereka atau tidak? Kamu peringatkan mereka, mereka tidak beriman. bagus, tidak mereka tidak beriman atau tidaklah mereka beriman sama saja ya. Jadi memang ketika ilmu dasar ini kita wajib menerjemahkan sesuai dengan struktur susunan kalimat ya, yaitu tinggal kita lihat eh, sesuai dengan urutannya tanpa menambahkan dan mengurangi. Adapun pertanyaan kemarin bagaimana? Apakah mutlak? Tidak. Jawabnya tidak. Tapi memang ketika kita mempelajari di dasar atau di awal, kita wajib mengikuti struktur kalimatnya. Nanti di pertemuan ke-7 sampai seterusnya, nanti kaidah itu berubah. Kenapa? Karena kita sudah memiliki atau mengantongi rumus utama dalam bahasa Arab setelah kita mempelajari sampai pertemuan 5 sampai 7 pertemuan. Yang dimana kaidah ke depannya atau level 2-nya adalah terkadang ada kata yang ditambahkan atau terkadang ada kata yang dibuang untuk memudahkan orang mengerti tentang apa yang ada dalam maksud pembicaraan atau kitab atau hadis atau ayat tersebut. Alhamdulillah selesai juga. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Ini Ustaz cara menerjemah ya, domir ni aanzar tahun kan ada dua di situ. Oke. Jadi apakah kamu mereka peringatkan atau mereka kamu peringatkan mereka? Mereka hanya terakhir Oke. Ustaz. Anzarotahum. Tidak. Jadi kan begini nih kaidahnya ya. Kan sebelumnya di pertemuan pertama, situ ada kaidahnya bahwa setiap kata yang memiliki domir tersembunyi. Jadi khusus untuk kata yang domiri tersembunyi, maka kalau kata yang domiri tersembunyi itu memang domirnya dulu yang diterjemahkan. Anzarta ini kan kata yang memiliki domir antah ya. Dan kalau kita terjemahkan itu kan sesuai perintahnya sesuai dengan susunannya ya. Kan dari kata pertama ah, terus kemudian anzarta. Dan yang ketiga adalah hum. Jadi tinggal mengikuti sesuai susunannya. A apakah anzarta engkau peringatkan hum mereka. Jadi begitu ya. Apakah engkau peringatkan mereka? Gitu. Jangan apakah mereka peringatkan engkau, apakah mereka memperingatkan engkau. Kurang tepat ya. Oke, gitu ya. Jadi memang sesuai dengan urutannya. Tapi itu baru level saat apa pertemuan 1 sampai 7 ya. Nanti pertemuan ke-7-nya insya Allah nanti akan berubah cara menerjemahkan kita. Oke, silakan ada lagi pertanyaan. Cukup Ustaz. Oke, cukup ya Alhamdulillah. Jika cukup, izin saya matikan dulu rekamannya karena nanti akan kami upload di apa di channel YouTube kami karena ini kan sebagai bahan murojaah ya. Oke.